Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, pernikahan adalah ikatan yang kokoh, komitmen antara suami dan istri untuk bersama-sama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seringkali kita menjumpai pasangan suami dan istri yang sudah tidak menemukan lagi kebahagiaan dalam rumah tangganya akibat munculnya berbagai persoalan, konflik dan percekcokan yang secara terus-menerus. Dalam kondisi semacam ini, suami dan istri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian, mencari titik temu untuk kembali kepada tujuan awal pernikahan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi bagaimana jika langkah-langkah dan usaha yang telah ditempuh oleh mereka tidak membuahkan hasil, tetapi justru ketika rumah tangga ini dilanjutkan akan membawa keburukan, akan melahirkan dampak-dampak negatif bagi mereka suami dan istri. Nah, dalam keadaan seperti ini Islam menawarkan satu pintu alternatif, yaitu melalui pintu perceraian. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri secara seimbang, termasuk dalam hak talak. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 229, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Melalui ayat ini Allah ingin menegaskan, Allah ingin menyampaikan pesan kepada para suami, wahai para suami, jika kamu telah menjatuhkan talak 2 kali kepada istrimu, maka kamu memiliki hak untuk rujuk, tetapi rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Rujuklah dengan cara, dengan tujuan dan komitmen yang baik. Akan tetapi jika suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya, maka boleh menceraikan, tetapi ceraikanlah dengan cara yang ihsan. Jangan sampai suami menceraikan istrinya dengan melakukan kezaliman, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau justru malah mengambil atau tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya. Kemudian dalam penggalan ayat berikutnya, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi. Jika kamu khawatir suami dan istri untuk tidak menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa, fala junaha alaihima, tidak ada dosa atas keduanya menerima tebusan, suami menerima tebusan dari istri untuk membebaskan dirinya. Nah, ini artinya perceraian yang disertai dengan tebusan, yang dalam istilah fikih disebut dengan khulu. Khulu adalah firaquz zaujati ala malin, yaitu perceraian atas inisiatif istri yang disertai dengan tebusan atau iwad
atau mengembalikan harta yang pernah ia terima. Lalu bagaimana Islam mengatur tentang khulu? Kita kembali kepada ayat yang tadi. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi, jika suami dan istri khawatir tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah, artinya suami dan istri tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip pernikahan sebagaimana yang telah Allah syariatkan. Misalnya prinsip muasyarah bil ma'ruf, kemudian yang kedua ada prinsip zawaj yaitu berpasangan, dan yang ketiga ada prinsip cinta kasih, kemudian ada prinsip musyawarah, kemudian ada prinsip antaradin saling rela, dan lain sebagainya. Nah, adanya pengabaian atau ketidakmampuan suami dan istri untuk menjalankan prinsip-prinsip ini sehingga berdampak munculnya percekcokan yang secara terus-menerus antara suami dan istri. Karena itu maka Imam Syafi'i berpendapat wadhaba asy-Syafi'i annahu yajuzu fi halis syiqaq, bahwa seorang istri dibolehkan menghulu suaminya ketika rumah tangganya sedang dalam keadaan syiqaq. Begitu juga Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menambahkan, wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i qalu yasihhu al-khulu'u ma'at taradi bainaz zawjaini, bahwa khulu boleh diajukan oleh seorang istri tetapi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara suami dan istri. Jadi istri tidak bisa secara sepihak menghulu suaminya tanpa ada persetujuan dari suaminya. Nah, segala ketentuan yang berlaku di dalam khulu ini tentu juga berlaku di dalam talak atau perceraian yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian maka suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa disertai alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang rasional. Begitu juga suami tidak boleh menjatuhkan cerai secara sepihak kepada istrinya tanpa adanya kerelaan dari atau persetujuan dari istrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang khulu ada satu hadis yang sangat masyhur, yaitu tentang kisah istri Thabit bin Qais yang datang mengunjungi Nabi. Nah, kisah ini pula, kisah istri Thabit bin Qais ini menjadi sebab atau sababun nuzul turunnya ayat Al-Baqarah 229 yang telah dibacakan tadi. An Ibni Abbasin anna imra'ata Thabit bin Qais atatin nabiyya faqalat, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma u'ibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Pada suatu ketika istri Thabit bin Qais datang mengunjungi Nabi, faqalat dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak menghina atau tidak mencela akhlak dan juga agama Thabit bin Qais. Akan tetapi walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi jika saya melanjutkan rumah tangga ini, maka saya khawatir untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Islam. Yang dalam beberapa kitab dijelaskan yaitu nusus. Kemudian mendengar keluhan dari istri Thabit bin Qais ini, Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan
kebun yang telah diberikan oleh Thabit bin Qais. Faqalat na'am, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Aqbil al-hadiqata wa talliqha tatliqatan. Ambillah kebun yang pernah kamu berikan itu, wa talliqha tatliqatan, dan ceraikanlah istrimu dengan 1 kali cerai atau 1 kali talak. Rawahul Bukhari. Nah, dari hadis ini menjadi salah satu bukti sejarah bahwa talak bukanlah hak mutlak bagi seorang suami. Talak adalah hak bersama. Istri memiliki hak untuk menghulu suaminya. Suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Tentu ketika rumah tangganya sedang dalam keadaan syikok atau sedang dalam keadaan tidak mampu dipertahankan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hakikatnya Islam tidaklah menginginkan adanya perceraian antara suami dan istri. Karena sekalipun perceraian itu dibolehkan, tetapi Allah membencinya. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi, Abghadul halali indallahi at-talaq. Terima kasih, demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.